Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ilham Laswardi. Kali ini dengan submateri terkait dengan bab 8, melanjutkan yang materi kemarin. Minggu lalu sudah membahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang dilatar belakangi oleh berbagai hal seperti serangan pasukan Hidup Hutai ke kota Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945 akibat dipicu kabar bahwa Maijen Nakamura janji di Taiwan para pemuda di Magelang. Sehari sebelumnya ada kejadian penindakan oleh polisi istimewa terhadap orang-orang Jepang yang menjadi tawanan ketika hendak dipindahkan ke penjara Bulu Semarang. Kejadian lain yang paling menonjol adalah ditemukannya mayat Dr. Karyadi di sekitar Jalan Pangandaran yang diduga dibunuh tentara Jepang. Masuk materi submateri, melanjutkan submateri yang minggu lalu, pertempuran Kota Baru Yogyakarta. Pertempuran Kota Baru dilatar belakangi oleh keberanian para pemuda untuk menyerang tentara Jepang, yaitu Osa Butai di Kota Baru. Markas ini terletak di sebelah timur Stadion Kridosono saat ini. Walaupun Jepang sudah menyerah kepada sekutu, namun tentara Jepang tetap bertahan di tangsi tersebut. Puncaknya pada tanggal 7 Oktober 1945, para pemuda menyerang markas tersebut dengan persenjataan seadanya. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 21 pemuda Yogyakarta gugur, sedangkan di pihak musuh 27 tentara tewas. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran 10 November 1945 diawali dengan insiden terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau Komandan Tentara Inggris di sekitar kawasan Jembatan Merah pada tanggal 30 Oktober 1945. Akibat insiden tersebut, Inggris mengeluarkan ultimatum untuk menyerang Surabaya dari berbagai sisi. Pada tanggal 9 November 1945, Jenderal Mansrek mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono dan Gubernur Surjo menolak ultimatum tersebut dan bersiap melakukan perlawanan terhadap sekutu. Yang selanjutnya, pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa diawali dengan adanya pasukan AFNI yang mendarat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan yang dipimpin oleh Brigjen melakukan tindakan secara diam-diam, membebaskan para intern Belanda di Magelang. Akibat tindakan tersebut, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Magelang marah. Terjadi pertempuran sengit pada tanggal 26 Oktober 1945. Pertempuran berakhir setelah Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel melakukan perundingan gencatan senjata tanggal 2 November 1945 di kota Magelang. Yang selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris yang diboncengi oleh Nika mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.D. Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintahan RI di Sumatera Utara hubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang tentara Belanda. Sebuah insiden terjadi di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada saat itu, seseorang penghuni hotel atau pasukan nikah merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan nikah.
Bandung Lautan Api. Kedatangan pasukan sekutu atau NIKA, tentara dari Belanda, pada tanggal 17 Oktober 1945 di Bandung menimbulkan perlawanan dengan Tentara Keamanan Rakyat Bandung. Para pemuda dan TKR Bandung sedang melakukan kegiatan pengambil alih persenjataan dari pasukan Jepang. Sekutu dan NIKA memberikan ultimatum agar senjata yang dirampas para pemuda dan TKR Bandung segera diserahkan kepada mereka. Mereka juga menuntut agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 Oktober 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Berita proklamasi di Sulawesi. Pada saat itu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Sulawesi karena di bawah Samratulangi yang juga menjabat sebagai gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar. Para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Sementara itu, Manahai Sopyan dan kawan-kawan berinisiatif membuat plakat proklamasi di rumah Ahmad Burhanuddin dan di kantor pewarta Calabes yang kemudian berganti nama Suara Indonesia. Oke, sekian dari materi bab 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, 3M. Semoga pandemi ini segera berakhir dan bertatap muka seperti sedia kala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.